Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin mendapati Nabi Khidir alaihissalam di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi, tentang pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan sebab musabab Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir, sebagaimana yang diungkap oleh para mufassirin, bahwa ketika Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa orang yang paling alim di zaman itu? Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, orang yang paling alim, yang paling mengetahui tentang ilmu pada saat itu adalah beliau, adalah saya. Dan ini disandarkan kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala di zaman itu adalah Musa alaihissalam. Namun keakuan bahwa sayalah orang yang paling mengetahui inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya ada seorang yang paling alim, yang lebih mengetahui dari Musa. Di mana tempatnya? Yaitu di sebuah tempat yang tatkala membawa seekor ikan dan ikannya meloncat ke dalam lautan, di sanalah abdun soleh tersebut berada. Pergilah Nabi Musa alaihissalam dengan gulamnya, dengan muridnya ke tempat tersebut, seraya mengatakan kepada muridnya bahwa jikalau ikan yang perbekalan yang mereka bawa melompat ke dalam air, disitulah tempat yang dituju. Maka sampailah mereka ke tempat yang dituju tersebut dan bertemulah dengan abdun soleh, hamba yang soleh, kata Al-Quranul Karim tentang Khidir tersebut. Kemudian Musa alaihissalam menawarkan untuk belajar dari Khidir. Namun Khidir mengatakan bahwa engkau tidak akan pernah bersabar. Tapi Nabi Musa berkata, bagaimana aku bisa sabar padahal engkau belum mengetahui bagaimana tentang diriku. Disepakatilah Nabi Musa alaihissalam akan belajar dan mengikuti tentang Khidir, namun jangan sekali-kali bertanya apa yang dilakukan oleh Khidir. Di dalam perjalanan tersebut, ketika mereka akan menyeberangi lautan, tiba-tiba Nabi Khidir membocorkan perahu ataupun merusak perahu yang bagus yang dimiliki oleh seorang nelayan. Nabi Musa pun bertanya, kenapa engkau rusak perahu yang bagus ini? Namun sebagaimana syarat di awal, Nabi Musa tidak boleh bertanya kepada Khidir. Kemudian jalanlah mereka dan bertemu dengan seorang anak yang lucu, seorang anak yang merupakan buah hati kedua orang tuanya. Namun Khidir membunuh anak tersebut. Ditanya dan diprotes oleh Nabi Musa, kenapa engkau membunuh anak yang merupakan kecintaan kedua orang tuanya? Namun Khidir sudah memperingatkan jangan bertanya tentang apa yang dia lakukan. Pada perjalanan berikut mereka menemui sebuah kampung yang tidak sama sekali membantu mereka memberi minum ataupun memberi makan kepada para musafir. Namun di ujung dari kampung tersebut, Khidir mengajak Musa untuk meluruskan kembali rumah yang hampir roboh pada saat itu. Nabi Musa pun mengatakan bahwa kenapa kita harus menolong penduduk di negeri ini atau rumah tersebut yang hampir roboh, padahal mereka tidak memberi kita makan dan minum. Sampailah di sini Nabi Khidir alaihissalam akhirnya menjelaskan kepada Nabi Musa sebab musabab perahu yang bagus yang dia rusak, bahwa sesungguhnya di tengah lautan sana ada seorang raja ataupun perompak yang akan mengambil perahu-perahu yang baik. Maka Nabi Khidir sengaja merusakkan perahu tersebut agar tidak dirompak di tengah lautan ketika sedang mencari ikan. Adapun nasib seorang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir tersebut, karena Nabi Khidir diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberitahu di masa mendatang anak tersebut akan durhaka. Kedurhakaannya akan menjadikan kedua orang tua mereka pun jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah Ta'ala akan ganti dengan anak yang lebih baik. Dan inilah yang dilakukan oleh Khidir tanpa diketahui oleh Nabi Musa. Adapun rumah yang hampir roboh yang berusaha diperbaiki oleh Nabi Khidir tersebut, rumah tersebut adalah milik anak yatim. Wa kana abuhuma shaliha. Adapun kedua orang tua dari anak-anak yatim tersebut adalah orang yang soleh. Sedang di bawah dari rumah tersebut ada kanzul lahuma, ada harta yang terpendam yang akan menjadi ongkos ataupun biaya bagi kedua anak ini setelah dewasa. Maka Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah Ta'ala memperbaiki rumah tersebut, melindungi kedua anak yatim dan harta yang ada di dalamnya karena kesolehan kedua orang tuanya. Maka inilah diantara sebab musabab sehingga Nabi Khidir dan Nabi Musa pun berpisah. Kisah ini diabadikan di dalam surah Al-Kahfi, dibaca setiap Jumat oleh kaum muslimin, dan disinilah kita mengenal Nabi Khidir alaihissalam. Yang menjadi polemik dan perselisihan, apakah Nabi Khidir adalah nabi
Apakah Nabi Khidir adalah Rasul? Jikalau melihat perjalanan yang bersama dengan Nabi Musa, dia mengetahui hal yang gaib, yang Nabi Musa pun tidak mengetahuinya. Ini adalah kekhususan para Nabi dan Rasul, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada mereka hal-hal yang tidak diketahui oleh kebanyakan dari manusia. Sehingga sebagian ulama memasukkan Nabi Khidir adalah seorang Nabi, ada yang memasukkan bahwa dia adalah seorang Rasul, walaupun tidak memiliki umat. Wallahu ta'ala a'lam. Sampailah kita kepada pembahasan mengenai apakah Khidir masih hidup saat ini. Insya Allah, untuk menjawab hal tersebut, ikutilah serial selanjutnya.